diskusi rutin simposium minggu ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk hadir siang hari ini pada simposium. Kajian kali ini adalah karma. Jadi kajian ini mulai dari tahun-tahun penting dari pemikiran karma sampai dengan ideologi sosialisme, komunisme, kapital sosialisme, komunisme. Tapi tidak sampai ke revolusi yang Lenin dan lain sebagainya. Kita mulai dengan tahun penting pemikiran karma. Karma lahir pada tahun 1818 di Mei, lahir dari keluarga Yahudi dengan bapak seorang pengacara dan pindah ke Jerman. Jerman Barat, Rusia. Pada saat itu keluarganya adalah keluarga Yahudi, tetapi karena huru hara politik pada saat itu ayahnya pindah menjadi Protestan, agama Protestan, Kristen Protestan. Pada tahun 1841 di Universitas Berlin, dan di sana Karma dipengaruhi oleh filsafat Hegelian, mengikuti kajian Hegelian muda, dan akhirnya bertemu dengan Engel, Friedrich Engel. Pemikiran karma dipengaruhi oleh Hegel, yaitu dialektika dan idealismenya, dan Feuerbach pada materialismenya. Bertemu dengan Engel di Prancis dan akhirnya menjadi sahabat karib, membuat sebuah buku pertama mereka pada tahun 1000 yang terbit pada tahun 1848, yaitu The Communist Manifesto. Friedrich Engel lahir pada tahun 1820 di Bremen, Jerman. Engel juga menerbitkan buku berjudul Keadaan Kelas Pekerja di Inggris pada tahun 1864 yang menjadikan Marx memperhatikan Engel. Kepribadian Engel dan Marx sangat bertolak belakang. Kepribadian Marx yang terlalu radikal, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sedangkan Engel berkepribadian menyenangkan dan aktif. Pada akhir hayatnya, Marx meninggal dunia dan hanya 8 orang yang hadir ke pemakamannya.
2 dan 3 diterbitkan oleh Engel setelah Marx meninggal. Engel sangat berkontribusi dalam pemikiran Karl Marx karena buku Das Kapital tidak akan terbit karena saat itu catatan-catatan Karl Marx masih dalam bentuk tulisan tangan yang dikumpulkan oleh Engel. Basis pemikiran terhadap ideologi Marxis adalah historis materialisme dan materialisme dialektika. Historis materialisme atau sejarah pertentangan kelas, sejarah perebutan perekonomian. Sedangkan materialisme dialektika adalah perubahan sosial secara material atau materi ekonomi. Politik Eropa dibagi menjadi 4 tahap oleh Marx, yaitu komunisme primitif, feodal kapitalisme, dan diktator proletariat. Dasar kritik ekonomi Marx yaitu filsafat materialisme, dasar kritik ekonomi politik, dan kelas sosialisme komunis. Ideologi sosialisme adalah upaya untuk menanggulangi kapitalisme, solusi masalah industri, pendukung sistem kapitalis, dan pendukung sosialis. Sedangkan Max Weber dan Emil Durkheim pernah mengkritik teori Marxis, yaitu tentang tidak akan terjadi revolusi sosialisme, akan tetapi revolusi kapitalisme. Dalam kapitalisme itu sendiri ada permasalahan, tapi bukan berarti akan terjadi revolusi sosialisme. Sosialisme adalah alat atau tahap yang dilalui masyarakat menuju komunisme. Ideologi komunisme yang dihilangkan bukan kelasnya, tapi watak menindasnya. Komunisme dan Marxisme, sistem politik baru yang diinginkan transformasi. Ada yang mau menambah?
kaum proletan. Ada dua kelas yang saling berkontradiksi, saling berdialektika antara borjuis dan proletan, kaum kapitalisme dan kaum yang tertindas. Yang pertama itu adalah kesadaran kelas tertindas. Kesadaran kelas tertindas itu akan terorganisir sehingga membentuk partai komunis. Partai komunis ini akan dipimpin oleh pemimpin diktator proletariat dan membentuk negara dalam perspektif komunisme dan sosialisme, di mana komunisme itu adalah komunal, milik bersama, dan sosialisme tidak ada alat-alat produksi kepemilikan individual terbentuk. Terbentuknya negara komunisme, komunis sosialis, adalah penumbangan negara kapitalisme yang dipimpin oleh Lenin di Rusia. Jadi contohnya itu adalah di Rusia yang dipimpin oleh Lenin. Jadi Lenin ini menerapkan ideologi karma. Di sana Marx menunjukkan adanya determinisme ekonomi dalam bukunya dengan Engels itu The Communist Manifesto, bahwa sejarah perjuangan, sejarah masyarakat yang terbentuk hingga saat ini adalah sejarah komunis. Jadi di sana ada logika yang bekerja yang tadi disebutkan tadi, bahwasanya kapitalisme bangkit, ada kaum proletan yang tertindas. Setelah itu ada kesadaran dulu. Setelah adanya kesadaran dulu, maka akan terbentuk revolusi komunis sosialis. Determinisme ekonomi ini ada perubahan sosial dipengaruhi dijelaskan di filsafat materialisme, dan perubahan ekonomi dijelaskan dalam perubahan ekonomi ini adalah perubahan ekonomi dari proletan dari kaum borjuis ke direbut oleh kaum proletan. Dalam Das Kapital, kapitalisme bekerja. Di belakang punggung kapitalisme akibat aktivitas mereka sendiri. Jadi di dalam kapitalisme itu Marx menjelaskan bahwa kapitalisme memiliki self-destruction. Destruction itu penghancur di dalam tubuhnya sendiri. Jadi yang tadi saya sebutkan, kapitalisme bangkit, memiliki banyak buruh, akumulasi kapital, buruh bangkit dan melakukan perlawanan, dan kapitalisme akan hancur. Perubahan sosial itu tadi, yang pertama ada faktor ekonomi yang menentukan sejarah perkembangan manusia. Yang kedua, sejarah digambarkan sebagai proses pertentangan kelas masyarakat. Yang ketiga, dalam pertentangan kelas terjadi perebutan alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi. Yang keempat, pertentangan dan perubahan hubungan kelas berpengaruh pada tradisi politik, sosial, moral, dan agama. Yang mau menambahkan? Lanjut dulu. Masih ada kan? Marx merumuskan hukum atau formula teoritik hukum gerakan ekonomi kapitalisme
ekonomi pasar bebas, yaitu yang pertama hukum akumulasi modal, the law of capital accumulation, yaitu perusahaan kecil akan kalah dengan perusahaan menengah, dan perusahaan menengah itu akan kalah ke perusahaan kapital raksasa. Mungkin ada istilah dalam perusahaan besar itu akuisisi dan lain sebagainya itu. Jadi perusahaan yang kapital yang mau melakukan perekonomian itu akan dikuasai oleh kapital terkuat. Yang kedua adalah ada hukum konsentrasi modal, the law of the concentration capital. Kekayaan pasti ada pada segelintir manusia. Di balik itu ada sekumpulan manusia yang tidak memiliki harta. Ada kaum-kaum yang terhisap dan bergerak secara simultan. Yang ketiga, hukum bertambahnya kemelaratan, law of increasing misery. Perusahaan terdiri dari mesin-mesin saja, banyak pengangguran, dan jika buruh memaksa bekerja, upah tidak memadai. Atas kejadian hukum-hukum di atas, terjadi kesadaran kelas tertindas untuk menumbangkan kapitalisme internasional. Oke, terima kasih atas waktunya. Tadi juga luar biasa menyampaikan materi, bahkan menyinggung masalah pemikiran kapitalisme. Apa yang disampaikan materi sebenarnya tadi juga senada dengan bukunya Jones itu yang baru saya baca, Mantar Teori Sosial, bahwasanya pada pemikiran kapitalis itu sebenarnya memang sudah ada bibit-bibit penghancuran pada teori itu sendiri. Kerangka kapitalisme sendiri itu sebenarnya kata-kata Marx itu di sana itu sudah memang ada bibit-bibit penghancuran pada teorinya dia sendiri. Dia seakan-akan teori kapitalisme itu sebenarnya teori untuk bunuh diri. Dan karena minggu lalu itu saya membahas tentang kapitalisme gitu. Dan di antara statement Marx itu, Marx juga pernah berpendapat bahwasanya hal utama dalam kegiatan sosial itu adalah berekonomi. Karena kedua kajian ini adalah kajian ekonomi politik, maka sebenarnya Marx juga harus memberikan data atau penguat. Jika dia berkata bahwasanya ada bibit-bibit penghancur, yang bibit itu sebenarnya sudah ada pada diri teori kapitalisme itu sendiri. Itu apa saja bibit-bibit yang dimaksud oleh Marx sehingga mampu menjatuhkan kapitalisme itu sendiri? Mungkin hanya itu di saya. Tadi juga singgung oleh sampean Pak, bahwasanya sebenarnya kapitalisme itu adalah berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Itu apa saja? Jadi kita mulai dari sejarah politik Eropa ya. Jadi ada 4 tahap dari sejarah
politik Eropa, yaitu komunisme primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, diktator, proletariat. Jadi pada abad 19 saat politik Eropa ini bermain kotor dengan gereja untuk memobilisasi massa saat itu. Jadi digunakan untuk membuat massa saat itu stagnan, diam saat ada penderitaan seperti itu. Itu juga salah satu awal munculnya paham sekularisme. Jadi seperti yang dikatakan Marx, ada kesadaran Marx menggunakan materialisme untuk melakukan penyadaran tersebut kepada masyarakat kala itu. Dan salah satunya adalah munculnya ideologi komunis itu karena sifat kelas borjuis yang semena-mena dan menindas kekerasan, penyingkiran, pembunuhan, agitasi, pembuangan, eksploitasi tenaga kerja, sehingga komunisme itu sebagai antitesis dari kapitalisme itu sendiri. Tapi Marx juga gagal dalam ramalannya karena posisi kapitalisme sekarang sudah berevolusi sedemikian rupa ya. Mulai dari posisi negara sudah semakin kuat dengan kebijakan-kebijakannya seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, makro-mikro, dan juga buruh. Ironinya buruh menggunakan paham Marxisme ini sebagai rujukan untuk menguatkan posisinya. Itu. Tapi Marxisme akan tetap eksis di muka bumi walaupun kapitalisme menguasai. Tadi pertanyaannya tentang ini ya, apa namanya, munculnya bibit-bibit kehancuran dari kapitalisme. Itu menurut siapa, Mas? Karl Marx. Sebenarnya ketika kita berbicara masalah bagaimana peran kapitalisme dalam konsepsi Marxisme, itu sebenarnya Karl Marx menempatkan, yang saya tahu, Karl Marx itu menempatkan kapitalis itu sebagai sesuatu sistem yang itu pasti ada di setiap muka bumi, itu pasti ada. Itu kalau katanya Karl Marx, dalam artian kapitalisme itu tidak akan lepas dari, tidak akan tidak akan hilang di beberapa negara. Itu kalau perspektif Marx. Sehingga ketika kita berbicara masalah kemungkinan kata Marx bahwasanya kapitalisme itu akan hancur, sebenarnya ini merupakan jangka panjang kalau saya membaca tentang pikiran Marxisme itu. Karena kalau Karl Marx, kapitalisme itu dengan model produksinya yang sampai sekarang tetap melejit, tetap semakin meluas sistem kapitalisme, itu hanya akan dengan sendirinya di suatu saat itu akan hancur dengan dirinya sendiri. Itu yang saya katakan dari beberapa pemikiran Karl Marx itu. Ya, Karl Marx menganggap bahwasanya kapitalisme suatu saat itu akan hancur dan tidak akan kembali lagi, dan kemudian isi seluruh negara ataupun dunia itu akan dikuasai oleh bangkitnya kaum proletar atau buruh.
Jadi seperti itu yang saya tangkap. Dari teman-teman mungkin ada yang menambahkan, silahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebelumnya saya di sini sebagai peserta baru yang awam akan filsafat secara umum, dan secara spesifik saya itu masih juga sangat awam tentang bagaimana pemikiran tentang karma, khususnya kaitannya dengan politik ekonomi. Karena saya berangkat dari rasa awam, saya dari rasa awam, banyak hal yang mungkin saya tidak tahu. Penting kiranya saya selalu begini. Saya harap ketika saya pergi suatu tempat, ada beberapa hal ataupun sedikit hal yang mungkin saya bisa bawa pulang, seperti itu. Nah, begitupun ketika saya sampai di sini, ada hal-hal kecil pun syukur besar itu nanti bisa saya bawa pulang. Saya tertarik dengan tema yang diangkat pada kesempatan kali ini, yaitu tentang politik ekonomi. Yang sangat saya sayangkan, saya itu masih remang-remang apa sih politik ekonomi itu apa, kemudian bagaimana pemikiran Marx itu tentang ini. Nah, saya yakin, saya pribadi dan mungkin ada juga orang utamanya yang baru ada di sini itu masih awam apa politik ekonomi itu. Nah, mungkin jika memang sudah diterangkan di sini awalnya, sudah diterangkan di awal, mungkin didedahkan ulang yang baik, atau kawan-kawan yang lain di sini. Saya terus mau belajar. Jadi gambaran awal itu apa sih politik ekonomi? Gambarnya begini, kemudian kalau kamu begini. Nah, dari penjelasan materi barusan sampai muncul pertanyaan dari saudara Ali, sampai ada tambahan dari saudara kakak barusan, saya masih ngambang gitu. Dalam artian saya belum mengetahui politik ekonomi itu apa. Kemudian bagaimana menurut Karl Marx? Secara awal pemateri barusan atau pemantik barusan hanya mengenalkan biografinya saja. Menurut hemat saya. Jadi harapan saya itu ingin sekali tahu tentang politik ekonomi seperti apa, kemudian sodoran pemikiran dari Marx itu seperti apa. Nah, sebagaimana saya jika berbicara tentang politik ekonomi, pasti dia akan membicarakan kasus-kasus ekonomi dan politik di suatu daerah. Ya. Saya ulangi, jika membicarakan tentang politik ekonomi, dia akan membicarakan, tidak akan terlepas dari bagaimana politik dan ekonomi dari suatu daerah tersebut. Nah, kemudian bagaimana kamak atau dari hemat pemateri tentang iklim ekonomi dan politik di daerah Indonesia, khususnya Pamekasan gitu. Jadi ada arah diskusi yang menarik di situ. Jika kita bicara dari luar, itu kan sedikit gambar. Kembali lagi kalau bicara filsafat itu asik karena yang kita diajak untuk rakus, untuk pengetahuan. Cuman karena sifatnya mungkin radikal gitu kan, tidak biasa-biasa saja pemikirannya, perlu pemikiran yang tidak biasa-biasa juga. Jadi memang harus dihaluskan betul gitu. Seperti itu. Jadi agar mudah dipahami. Saya yakin seperti itu. Jadi filsafat itu menarik, cuman ketika orang mau berfilsafat, dia harus mau untuk menghaluskan filsafat itu sehalus mungkin agar tujuannya bisa dicerna. Nah, salah satunya memulai dengan hal yang mendasar, mulai dari pengertian secara etimologi atau terminologi, kemudian dilanjut dengan pembahasan secara umum, kemudian kekhususnya seperti apa. Nah, dari situ baru saya belum menemukan itu. Saya menemukan hanya mendapat gambaran tentang biografi dari Karl Marx, seperti itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi pemantik juga menyampaikan beberapa sedikit sebenarnya mungkin sebagai stimulus, akan tapi menimbulkan beberapa pertanyaan baik dari tentang kapitalisme, kemudian tentang ketidaktahuan atau apa tadi bahasa awam ya. Sebenarnya bukan politik ekonomi, ekonomi politik. Nanti kalau dibalik nanti bahaya. Iya, kalau politik ekonomi itu bahaya nanti kalau dibalik. Jadi ekonomi politik sebenarnya ringan untuk memahami ekopol itu. Bahasanya pemikiran yang beranggapan bahwasanya ekonomi itu tidak melepas dari interaksi dengan politik. Itu ya, ekopolit. Sehingga mengkaji ekonomi dari sisi politis itu karena beberapa pemikir tadi sudah memantapkan pikirannya bahwasanya praktek ekonomi di suatu daerah manapun itu tidak akan lepas dari tengah-tengah politis itu gitu. Nah, kemudian persoalan filsafat itu kan dasarnya ya, dasar dari Kant itu sebenarnya dari tadi disebutkan ideologi, kemudian sampai muncul kesadaran. Yang menarik dari Marx itu sebenarnya dalam dia menganggap bahwasanya suatu negara itu terkadang mengkungkung kaum buruh. Jadi apa yang diberikan kaum buruh terhadap suatu perjalanan politik itu nilai tukarnya ataupun pemberiannya suatu negara itu tidak stabil, sehingga membuat ketidakadilan. Maka muncullah sebuah teori dengan sosialismenya, antara kesadaran itu kan kalau bagi Marx kan kesadaran itu dari praksis yang saya barusan baca, tanya ke Pak Wakil apa praksis, oh itu praktek kan. Nah ternyata Marx tidak terlalu mendalam terhadap suatu kesadaran maupun ideologi seseorang, karena itu bukan eksistensi. Eksistensi manusia bagi Marx itu adalah praktek sosialnya. Kalau dia dalam interaksi sosial bagaimana sehingga nanti terhadap suatu perjalanan ekonominya, pada praktik ekonominya, maka terjadi suatu kesetaraan antara berbagai masyarakat. Kan sekarang itu terjadi bagaimana mesin mengendalikan tenaga manusia. Nah anehnya yang menggunakan tenaga manusia dengan berbagai waktu, kita kerja 8 jam dengan dibayar 80.000 sehari dengan kerja 8 jam, kemudian kerja 4 jam menggunakan mesin bisa 800 juta. Katakanlah dokter itu kan pakai suntik, pakai alat kesehatan dengan memeriksa kita, kemudian nilai tukarnya itu jasanya itu kan mahal, 400.000. Tapi kalau kita ke tukang pijat sejam itu 40.000. Lah ini yang kalau memang mau dikaitkan terhadap kenapa terjadi seperti itu? Memang pertama adalah kesadaran, kemudian mindset, pemikiran yang ada di dalam masyarakat yang tidak pernah lepas dari berbagai tuntutan-tuntutan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri, sehingga kan munculnya sebuah dominan kelas tadi. Nah cuma yang sama pemantik itu belum dicerdaskan lebih dalam bagaimana Marx kemudian menggunakan teori evolusi dari punya Darwin, karena ada kaitannya nanti dengan punya Darwinisme itu. Apalagi Marx itu juga mau mengkaji suatu ideologinya, pemikirannya itu menggunakan anatomi manusia yang dibandingkan dengan beberapa kera itu. Itu mungkin dari saya ringan sebenarnya yang ingin diharapkan Karl Marx itu tentang kapitalisme tadi dan sosialisme, bahwasanya ada perbedaan mencolok antara manusia dan binatang. Ketika manusia yang di atas yang menang, kalau binatang itu menggunakan hukum rimba, siapa yang kuat dia adalah yang
memiliki otoritas dan kekuasaan penuh. Nah kalau manusia bukan seperti itu kadang-kadang, walaupun kita hidup dalam bernegara. Sehingga Kemang itu lebih setuju seandainya negara itu bubar dan itu lebih baik terhadap interaksi secara luas terhadap masyarakat, itu lebih baik. Buat apa ada negara kemudian banyak membatasi hak-hak terhadap kaum bawah, baik lebih-lebih dalam jeritan kaum buruh. Itu seperti itu. Karena bagaimanapun hari ini politikus itu selalu bergandengan tangan dengan pemegang saham, kayak gitu. Apalagi tadi dikaitkan dengan suatu daerah, katakan di Madura. Bagaimana seorang pemimpin itu selalu melebih-lebih pemilik atau bos atau bohir dari suatu tembakau dengan berbagai polanya, kemudian yang ujung-ujungnya semakin memeras terhadap ke bawah sehingga keadilan itu tidak tercapai. Mungkin nanti dalam, dan ini hanya pernyataan konyol dari saya, mungkin nanti yang lebih serius dari teman-teman sekalian. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih. Respon dari adanya keinginan dari Mas Rohman tadi ya, terkait sebenarnya seperti apa sih gambaran dari pemikiran Karl Marx ini, terutama gagasannya atau pemikirannya dalam konsep ekonomi politik, jadi seperti itu. Dalam hemat saya, Karl Marx itu adalah salah satu tokoh, bisa juga dikatakan sebagai filsuf, bisa seorang sosiolog juga bisa. Intinya ada saling klaim-klaim lah. Orang filsafat mengakui bahwasanya Karl Marx itu sebagai filsuf, orang sosiologi mengatakan bahwasanya Karl Marx sebagai sosiolog dan sebagainya. Tapi ada satu kunci untuk mengetahui pola pikir dari Karl Marx ini sebenarnya. Yang pertama adalah Karl Marx ini adalah orang yang sangat benci terhadap sistem kapitalisme. Ngerti sistem kapitalisme kan? Jadi sistem kapitalisme itu bagaimana sistem ekonomi yang lebih menitik beratkan pada kepemilikan hak pribadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau katanya Karl Marx, sistem kapitalisme ini sebenarnya sudah merenggut nilai-nilai dari seorang buruh. Karena bagaimanapun sistem kerja dari kapitalisme ini adalah bagaimana mengeksploitasi, bagaimana menjajah para buruh, para pekerja yang seharusnya mereka itu sebagai peran utama dalam produksi apapun. Jadi seperti itu. Terkait kapitalisme, intinya Karl Marx ini sangat benci terkait dengan sistem ini. Jadi seperti itu. Terkait pemikiran luas terkait dengan apa-apa yang dimaksud di dalam pemikiran Marxisme ini, sebenarnya Karl Marx itu juga orangnya sangat deterministik sekali. Dalam artian Karl Marx, pola pikir Karl Marx itu tidak lepas dari ekonomi terus. Jadi seperti itu. Karl Marx itu bahkan mengatakan seperti ini, sistem siklus dalam kehidupan bermasyarakat di dalam sebuah negara itu hanya ditentukan oleh ekonomi saja, produksi ekonomi. Jadi dengan pendapat tersebut bisa dikatakan bahwasanya Karl Marx memiliki pola pikir deterministik yang mana semua yang ada di dunia ini hanya ditentukan oleh faktor ekonomi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pemikiran Karl Marx ini terkenal dengan tokoh yang menganalisis masyarakat ke dalam dua kelas. Intinya Karl Marx ini membagi masyarakat menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas kapitalisme atau biasa disebut dengan kaum borjuis. Yang kedua adalah kelas proletar atau kaum buruh. Jadi seperti itu. Jadi Karl Marx membagi sistem sosial struktur masyarakat ini menjadi dua. Yang pertama mereka kaum kapitalis, yang kedua kaum proletar atau buruh. Nah, kenapa? Atas motif apa Karl Marx bisa membagi sistem masyarakat menjadi dua?
Yang pertama adalah Karl Marx menganggap bahwasanya sistem kerja dari kaum kapitalisme atau kaum dari borjuis itu di negara manapun itu sangat-sangat mencederai bagaimana pola kerja dari sistem buruh. Intinya dalam sistem kapitalisme itu selalu selalu menindas, khususnya menindas kaum buruh. Jadi seperti itu. Nah, dari fenomena seperti ini, Karl Marx kemudian berasumsi atau memiliki cita-cita, iya ya, suatu saat meskipun kapitalisme sekarang tetap meluas kemana-mana, suatu saat kaum buruh itu akan bersatu kembali dan akan menghancurkan sistem kapitalisme tersebut. Ini cita-cita dari Karl Marx dan kemudian menjadi tolak ukur dari beberapa pemikir-pemikir untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran Karl Marx. Jadi seperti itu. Nah, namun dari cita-cita atau keinginan Karl Marx ini masih ada beberapa orang yang sampai saat ini mengkritisi. Malah pemikiran Karl Marx itu gak mungkin bisa lawan negara-negara sampai sekarang masih tetap kapitalis. Buktinya negara yang memiliki sistem kapitalisme yang paling besar itu Amerika. Buktinya di sana apa ya? Kapitalisme itu bersubur. Namun di sisi lain kaum buruh mereka tidak ada keinginan untuk melakukan revolusi. Bahkan semakin kesini, kalau kata kritikus orang-orang yang mengkritik Karl Marx, bahkan semakin kesini itu orang-orang kapitalisme itu pintar dalam artian mereka itu menampung semua aspirasi dari buruh, bahwasanya buruh ingin pembagian kerja harus adil, pengen upah yang lebih adil atau lain sebagainya. Itu kemudian didengarkan oleh sistem kapitalisme oleh orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan besar. Jadinya sekarang pengusaha-pengusaha tersebut mengikuti keinginan-keinginan dari kaum buruh tersebut, sehingga ketika sudah keinginan dari kaum buruh tersebut sudah direalisasikan oleh kaum kapitalisme, kemudian keinginan untuk revolusi itu semakin menipis, sehingga apa yang dicita-citakan Karl Marx itu gak mungkin bisa sampai saat ini. Itu mendapat dari orang-orang yang mengkritik pemikiran Karl Marx. Karena pada saat munculnya pemikiran Karl Marx ini, Karl Marx sebenarnya melihat bagaimana dinamika politik, ekonomi politik pada saat itu, kalau nggak salah di Roma. Karena di Roma pada saat itu Karl Marx melihat bahwasanya kok semakin kesini kok peran seorang buruh, bahkan buruh itu kan seharusnya memiliki peran yang cukup besar dalam model produksi ekonomi. Dia yang menciptakan, misalnya menciptakan pabrik karet, dia sendiri yang menciptakan, namun kemudian yang tetap memiliki kekuasaan terhadap produk tersebut, mau tidak mau sistem kapitalisme, orang-orang yang memiliki modal. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, kalau kemudian menginginkan bahwasanya ketika kaum buruh tidak sadar bahwasanya dirinya dieksploitasi, tidak sadar bahwasanya dirinya itu dijajah oleh sistem kapitalis, oleh orang-orang pengusaha yang memiliki modal, suatu saat kaum buruh tersebut akan memiliki kesadaran kelas. Nah, kesadaran kelas ini adalah mereka berpikir bahwasanya, oh iya ya, saya ternyata selama ini dijajah oleh pengusaha-pengusaha, oleh kapitalisme. Ayo kita sekarang membuat kelas baru, kita kumpulkan semua orang-orang buruh-buruh, kemudian suatu saat ayo kita hancurkan sistem kapitalisme. Itu sedikit gambaran dari Karl Marx untuk membantu teman-teman untuk memahami bagaimana sih alur cerita dari pemikiran Marxis. Jadi seperti itu. Selanjutnya dari teman-teman ada tambahan, dipersilakan.
Oke, terima kasih. Jadi dari beberapa tanggapan dan komentar tadi ada beberapa hal yang ini yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau tadi itu dari motif-motifnya Karl Marx tadi, bagaimana ia berusaha untuk memperjuangkan kaum buruh sehingga bagaimana kaum buruh itu memiliki kesadaran untuk berevolusi begitu. Yang saya tanyakan adalah yang pertama, bagaimana Karl Marx kala itu mengakomodir kaum buruh yang waktu itu dengan minim kesadaran, dan sampai mana puncaknya dari ideologi ini. Jadi ideologi Marxis ini kapan dia sampai kepada puncak dan ia berhasil gitu. Dan saya tanyakan yang kedua itu adalah masalah kalau seumpamanya pekerja itu dianggap kalau sistem kerjanya tadi menindas kaum buruh. Yang saya tanyakan adalah perekonomian yang seperti apa sebenarnya yang diidealkan Karl Marx begitu. Kalau misalnya tadi yang mau dirombak adalah sistem kapitalis, itu gak boleh seperti ini. Karena kan kalau misalnya dalam perekonomian kita, kalau dalam yang kapitalis tadi ada beberapa teori-teori ekonomi dalam perekonomian gitu ya. Dan semuanya memang harus ada pekerja, juga ada yang memiliki modal. Dan yang ideal yang seperti apa yang menurut Marx itu adil bagi kaum buruh? Itu yang ingin saya tanyakan. Dan apakah ada teori-teori ekonomi lain dalam ekonominya, dalam teorinya Marx yang itu nanti berkaitan dengan ekonomi dan politiknya? Itu sih yang menjadi dasar, nanti mungkin biar saya paham nanti alurnya itu seperti apa. Itu saja, terima kasih. Bagaimana kalau memahami pasar dan bagaimana sistem ekonomi politiknya India? Jadi pada cara jadi kan pada abad ke-19 itu masyarakat di Inggris, masyarakat di sana itu cenderung stagnan, tertindas, diperas oleh para kaum kapitalis urban. Dan Karl Marx mempelajari ilmu ekonomi tetap dengan tujuan mencapai syarat-syarat pembebasan manusia dari perpisahan dan keterasingannya. Jadi yang diinginkan Karl Marx itu ekualitas dalam segi ekonomi, politik dan sosial. Idealnya. Yang Mas tadi disebutkan ya, kan ada dua kelas ya yang saling kontradiksi, yaitu kelas borjuis dan proletar, di mana kaum borjuis menindas kaum proletar. Dan di sini Karl Marx menginginkan ketiadaan kelas di sana, sehingga muncullah komunisme dan kapitalisme. Jadi kesadaran kelas itu Marx dengan cara pola pikir yang dipengaruhi oleh Feuerbach dan juga Hegel dalam dialektika dan idealisme, dan untuk Feuerbach itu materialisme. Jadi dijelaskan bahwasanya dunia materi ada secara mandiri dari manusia atau makhluk yang memiliki kesadaran. Pengetahuan yang real atau absolut tentang dunia dan seisinya adalah sesuatu yang niscaya atau memang sudah dicapai. Manusia adalah bagian dari alam, tapi bagian yang istimewa. Gagasan dan pemikiran manusia itu adalah penemuan, itu disebut materialisme. Jadi puncak kritik Karl Marx itu adalah adanya kesadaran proletar, karena dalam idealisme materialisme tadi kesadaran kelas tertindas
mengorganisir sehingga membentuk Partai Komunis. Partai Komunis ini dipimpin oleh pemimpin diktator proletarian dan membentuk negara berperspektif komunis sosialisme. Jadi pasar bebas itu diganti dengan distribusi. Komunisme ini adalah komunal atau milik bersama, sedangkan sosialisme tidak ada alat-alat produksi kepemilikan individu. Jadi dikuasai oleh negara itu sendiri. Jadi konsep negara sosialisme ini pernah dibentuk atau diterapkan oleh Lenin di Rusia. Saat ini pun masih ada pertarungan ideologi sosialisme dan kapitalisme itu antara Korea Utara dan Korea Selatan. Saat ini mungkin jauh berbeda dari pandangan Karl Marx, tapi ideologi ini masih bercokol. Nah, jadi ada pertanyaan menarik sebenarnya dari Mbak Winda ini. Jadi bagaimana sebenarnya Karl Marx itu mengakomodir massa? Ini menarik sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya ada sedikit ketertarikan saya dalam pemikiran Karl Marx, karena pertanyaannya kan gini, bagaimana sebenarnya Karl Marx itu mengakomodir massa ketika waktu itu? Nah, sebenarnya kenapa kok saya tertarik kepada Karl Marx ini? Karena dengan pemikirannya yang sangat besar, generatif, maksudnya pemikirannya kan sampai sekarang kan masih berpengaruh di mana-mana itu kan, di berbagai penjuru dunia. Di sini saya mengatakan bahwasanya dalam sejarah mengatakan bahwasanya Karl Marx itu tidak pernah ikut turun jalan. Nah, itu menariknya. Seorang Karl Marx meskipun pemikirannya sangat praktis sekali, dalam artian sangat praktis, bagaimana kemudian lebih implementasinya lebih pada penerapan revolusi kaum buruh. Meskipun demikian, Karl Marx sebenarnya dalam sejarahnya itu tidak pernah turun ke jalan, itu tidak pernah. Karl Marx itu untuk mengakomodir massa itu sebenarnya tidak pernah. Untuk bagaimana mengajak orang-orang untuk demo, aksi, revolusi, itu sebenarnya tidak pernah. Itu menariknya dari Karl Marx. Namun kenapa kok pemikirannya sampai sekarang kok masih bisa berkembang? Nah, itu kita kembali lagi bahwasanya siapapun di sini pasti mengakui bahwasanya pemikiran Karl Marx sudah menjadi magnum opus, karya besar yang sampai saat ini masih menjadi rujukan para pemikir-pemikir ekonomi maupun sosialis. Jadi seperti itu. Intinya Karl Marx itu selama hidup meskipun mencetuskan teori seperti ini, Karl Marx tidak pernah menyuruh orang-orang untuk melakukan revolusi, bahkan turun jalan itu Karl Marx tidak pernah. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sebenarnya sistem ekonomi politik seperti apa yang menurut Karl Marx itu sangat ideal. Sebenarnya Karl Marx itu dalam pikiran Karl Marx ada beberapa mode produksi yang mulai dari kuno, feodal, atau lanjut dengan yang terakhir adalah era komunisme atau sosialisme. Jadi sistem ekonomi politik, sistem ekonomi menurut Karl Marx yang ideal adalah sistem yang mana tidak ada dalam sebuah negara itu kepemilikan pribadi, itu gak ada. Kapitalisme itu gak ada, kepemilikan pribadi itu gak ada. Ini yang diharapkan oleh sistem ekonomi yang seperti itu. Jadi dengan ketiadaan kapitalisme dan juga ketiadaan orang-orang yang memiliki hak modal yang sangat besar pribadi tersebut, kemudian Karl Marx mengharapkan bahwasanya setiap orang itu harus disetarakan dari segi ekonomi. Tidak ada yang namanya orang-orang berjus, itu tidak ada. Yang namanya yang ada itu hanyalah orang-orang buruk. Semuanya dikuasai buruk. Ini kalau saya menangkap dari beberapa konsep ekonomi politik yang ideal menurut Karl Marx. Mungkin ada tambahan dari teman-teman terkait pertanyaan tersebut, monggo.
Oke, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya teman-teman sekalian, terutama yang pernah ikut demo itu patutlah bersyukur. Berarti Anda itu maju satu lebih aktif, maju satu aktif lebih baik ketimbang Karl Marx. Karl Marx pernah berjalan. Oke, berbicara tentang konsep ekonomi yang ideal itu kalau kata Karl Marx sebenarnya sebenarnya itu di buku Kemiskinan Filsafat. Karl Marx pernah berkata bahwasanya perekonomian itu sebenarnya bukan persoalan keuntungan saja, tapi persoalan moral. Kenapa Karl Marx itu berkata demikian? Saya juga mampu mengamini bahwasanya Karl Marx itu memang paling benci kapitalis. Dengan berbagai teori kapitalis yang dikritisi oleh Karl Marx, diantaranya dia mengapa berkata bahwasanya bukan hanya persoalan keuntungan, tapi juga persoalan moral. Karena Marx itu memposisikan diri sebagai seorang buruh, atau dia itu sebagai pembela buruh. Beda dengan teori kapitalis. Kalau teori kapitalis itu yang dituhankan itu para kaum borjuis, kaum pemilik modal. Jadi maksud mengedepankan moral. Jadi kita tidak bisa semena-mena mempermainkan pasar, melakukan pasar bebas dan sebagainya, mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Terlebih yang terparah, kalau kata Marx itu, kita itu tidak bisa lepas tanggung jawab manakala ada buruh tertindas. Atau kalau bahasa simpelnya, kalau dari ke pembahasan sebelumnya, kalau dalam teori kapitalis saat berbicara kemiskinan, maka kemiskinan itu tanggung jawab pribadi masing-masing orang. Jadi misalnya si A miskin, maka untuk mengangkat budgetnya sendiri itu tanggung jawab si A. Beda dengan Marx. Marx itu berpendapat bahwasanya jika terjadi kemiskinan terhadap suatu masyarakat, maka wajib yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Nah, itu mungkin yang dianggap ideal. Cuma persoalannya saat Marx mengingkari atau bahkan tidak ingin adanya kelas per kelas, tapi kenapa pada kenyataannya Marx kok masih membagi ada dua kelas gitu? Itu pertanyaan besar saya. Katanya tidak menghendaki adanya kelas, semuanya itu harus ada kaum buruh. Tapi secara garis besar, Marx kenapa masih membagi dua kelas? Ada kelas borjuis, ada kelas buruh atau proletar gitu. Itu pertanyaan yang besar, karena ini sangat kontradiktif dengan pernyataan bahwasanya Marx memang yang diinginkan agar tidak adanya kelas itu sebenarnya untuk memperjuangkan kaum proletar atau kaum buruh. Ini pertanyaan dari saya setelah saya mencoba memberikan pandangan konsep yang dimaksud sebagai ekonomi ideal itu apa. Sekarang saya ingin bertanya, kenapa kok masih ada dua garis besar atau dua kelas besar, yakni borjuis dan buruh atau proletar, sedangkan Marx sendiri itu sebenarnya tidak menghendaki adanya kelas di masyarakat itu. Ya, terima kasih. Semakin menarik ya, semakin menarik. Nah, kita diajak untuk mengenal Marx tidak hanya sekelas permukaan, tapi dari kajian ini kita diajak untuk ngantri ya dari beberapa takaran pemikiran kemudian kita sajikan di sini. Nah, ada beberapa hal yang saya tangkap dan yang semakin membuat saya tertawa dari pernyataan Andi barusan. Nah, pertama ada saudara dari mana ini? Pasti ke Bang Andi. Nah, itu barusan mengatakan bahwa Marx itu tidak suka hukum rimba. Ya, Marx itu tidak suka jika yang berkuasa itu yang beruang. Nah, kan begitu. Marx itu lebih suka bahwa semuanya tuh pukul rata, pada api. Kan seperti itu gambaran dari asumsi barusan. Kemudian ditambah oleh saudara kakak barusan yang baju merah mengatakan bahwa Marx itu menjunjung tinggi bagaimana hampir sama dengan barusan, cuma tidak ada aksi. Marx tidak pernah turun ke jalan. Dari situ saya semakin tertawa, ternyata Marx itu kutuban caca ya. Kutuban caca berarti Marx itu. Saya tertawa di sini. Ternyata Marx itu kutuban caca, aku tak tahu. Ditegaskan barusan, beruntunglah kalian yang walaupun
bukan orator begini di atas mobil itu lalu terdapat peserta, berarti kalian lebih baik dari Marx. Ya, jika memang pemikiran Marx demikian, ya, kau tahu Acaca, dia mampu bagus, konsepsinya bagus, teorinya bagus, cuma tidak bisa mengimplementasikan pada dirinya sendiri. Kembali lagi kalau begini, ada apa kamu ajar Marx? Kan begitu. Nah, artian saya belajar di sini, ada hal yang saya ingin bawa pulang, minimal orang dan Marx saya si bagus, jadi ku tahu Acaca, mayu di rumah masyarakat bisa mandiri, kan seperti itu minimal. Cuma dari barusan saya tidak menemukan gitu. Apakah ini saya beri apakah karena saya terlalu awam, kasih maca awal tak tahu manusia di rumah. Cuma jika mengambil dari hemat dari kawan-kawan barusan, dari pemantik yang perempuan, kakak-kakak barusan, kok kontradiktif ya makanya. Kok begitu? Aku tahu Acaca makanya. Kontradiktifnya di mana? Dan artian dia mewanti-wanti untuk ayo kalau bisa kapitalisme itu dihapus, gitu kan begitu. Cuman dia hanya sebatas teori saja. Implementasi secara nyata dia menggerakkan massa, gitu kan, tidak ada. Dengan jika mengutip atau merujuk pada tanggapan Mas barusan. Yang unik lagi barusan bahwa Marx itu ternyata kata Marx, ketika seorang buruh di satu perusahaan itu dikasih seragam, kemudian minta gaji dinaikkan gajinya, kan seperti itu. Kemudian minta refreshing, dikasih refreshing agar kaum buruh mau sependapat dengan perusahaan. Itu kata Marx merupakan bentuk pengekangan kepada kaum buruh. Dalam artian secara tidak langsung kaum buruh itu dikekang, kaum buruh dibatikkan dengan cara-cara seperti itu. Timbul pertanyaan, kemudian kita bagaimana yang benar ini? Jika memang saya punya perusahaan, Ali sebagai pegawai saya, dong kalau kita liburan, saya liburan, dong tanpa mati, kotor noto. Cuman Ali hormat itu kebijakan saya itu kurang baik katanya, kan begitu Mas? Ya. Jika mengatakan barusan Mas mengatakan bahwa jika buruh meminta seragam dikasih seragam, jika buruh meminta naik gaji dikasih, itu kan merupakan pengekangan barusan. Jika mengutip ada kutipan barusan, bukan pengekangan. Pengertian berarti? Bukan pengekangan. Maaf jika memang begitu. Ya, ini jika memang salah dari apa yang saya barusan, mohon dijelaskan bagaimana kok ya kemana-mana saya ini. Oh, semakin bingung ini belajar maksudnya. Ya, mohon diklarifikasi atau gimana ini indahnya agar nanti saya biasa pulang itu iya, jadi yang maka ada iya seperti itu. Ada sebuah lelucon unik ya dari teman-teman terkadang ketika mengikuti diskusi filsafat. Pokoknya kalau pulang nggak bingung, nanti nggak masuk filsafatnya. Jadi seperti itu. Jadi harus bingung Mas ya nanti ya. Jadi saya mulai dari Mas Ali dulu pertanyaannya tadi. Kalau pertanyaan Mas Ali itu gini, kalau Marx itu ya di sisi lain membagi struktur masyarakat menjadi dua. Yang pertama adalah kaum kapitalisme dan yang kedua kaum proletar. Namun di sisi lain Karl Marx ini kenapa kok kemudian di akhir menginginkan negara tanpa kelas, menginginkan masyarakat tanpa kelas? Ini kan kontradiksi. Itu pertanyaannya dari Mas Ali tadi. Oke. Di sini perlu teman-teman ketahui, dalam salah satu konsep besar dari Karl Marx itu adalah materialisme historis atau dialektisme historis. Saya lupa intinya materialisme historis kalau nggak salah. Nah, jadi Karl Marx itu, jadi menurut Karl Marx segala sesuatu dari teorinya itu berangkat dari sejarah masa lalu. Nah, kata Karl Marx juga, sejarah masa lalu itu tidak lepas dari yang namanya pengekangan oleh kaum borjuis, kaum kapitalis terhadap kaum buruh. Ini kalau kata Karl Marx seperti itu. Jadi dulu sejarahnya itu Karl Marx melihat fenomena pertama kali itu, kok kaum kapitalisme kok ada sebagian orang yang membunuh orang yang tidak punya, gitu kan. Nah, jadi
oleh sebab itu Karl kemudian menunjukkan, oh ini berarti ada dua kelas nih. Oke, saya membagi antara orang yang milik modal, kaum kapitalisme, dan juga orang buruh, orang yang ditindas. Jadi seperti itu. Nah, kemudian muncullah di awal-awal teorinya tersebut, Karl Marx membagi fenomena masyarakat pada saat itu menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas kapitalisme dan yang kedua adalah kelas proletarisme. Nah, lantas kenapa kok Karl Marx ingin masyarakat tanpa kelas? Masyarakat tanpa kelas itu diinginkan Karl Marx itu di kemudian hari. Itu cita-cita besar dari seorang Karl Marx. Jadi untuk yang pembagian itu, karena Karl Marx melihat fenomena awal, kemudian Karl Marx membagi menjadi dua kelas. Namun dari dua kelas ini ternyata Karl Marx memandang bahwa tidak adil ternyata dua kelas ini. Jadi saya ingin di suatu saat nanti masyarakat harus tanpa kelas, jadi seperti itu. Nah itu sebenarnya gambaran dari kontradiksi antara keinginan dan ketidakinginan terhadap pembagian kelas tersebut. Nah, terkait pemaparan dari masnya tadi, nah terkait bagaimana perusahaan kemudian mengikuti permintaan dari kaum buruh. Nah seperti itu mas. Sebenarnya, oke, saya ceritakan dari biar lebih paham lagi ya. Itu kan keinginannya kan mas, suatu saat itu harus ada masyarakat tanpa kelas. Jadi gak ada kaum kapitalisme itu semuanya gak ada, hanya dikuasai satu kaum buruh di seluruh negara. Jadi seperti itu. Nah, kemudian banyak orang semakin kesini itu banyak mengkritik terkait pemikiran Karl Marx ini. Mengkritik, waduh, kayaknya gak mungkin jadi pemikiran Karl Marx ini. Gak mungkin bisa disampaikan, harus yakin nanti. Karena kenapa kok saya mengatakan tidak akan disampaikan? Buktinya loh sekarang, bagaimana kaum buruh bisa melakukan revolusi, sedangkan oleh direktur perusahaannya sendiri mereka meminta dituruti, karena pada dasarnya revolusi itu akan muncul ketika keinginan tidak dituruti. Nah jadi seperti itu. Karena semakin kesini kok seorang direktur atau manajer sebuah perusahaan atau cukong kapitalisme itu menganggap bahwasanya agar massa, agar buruh tidak melakukan revolusi, tidak melakukan perbaikan terhadap kapitalisme itu, oh ya saya tahu caranya. Caranya adalah mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, ketika perusahaan mengikuti apa yang diinginkan oleh buruh, oleh massa, itu buruh kemudian lantas ada rasa tidak enak, balas budi. Nah, ketika ada waduh, iya, saya minta ini kok dikasih sama manajer, saya minta ini dikasih. Jadi ketika ada rasa balas budi kayak gitu tuh, berpikir untuk menghancurkan rongrongan kapitalisme itu udah gak ada lagi. Terus ngapain harus revolusi? Dong saya loh minta agak upah diadil sudah, minta tempat tinggal kos-kosan sudah dikasih. Ngapain saya harus revolusi? Ngapain ikut kata Karl Marx? Terus sebenarnya yang penting bisa memenuhi kebutuhan saya pribadi, terus. Nah jadi seperti itu mas. Jadi sebenarnya merealisasikan keinginan dari buruh oleh manajer perusahaan atau orang-orang kapitalisme itu sebenarnya bukan pengengkangan dalam kata Karl Marx. Itu adalah kondisi saat ini menurut para kritik-kritik terhadap Marx, itu yang kemudian menghambat dari laju revolusi. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang tepat bisa direvisi oleh teman-teman ya. Jadi seperti itu. Mungkin Ya Ustaz, saya pengen tahu lah sejarah keluarga Marx itu bapaknya sebagai apa bapaknya? Yahudi, keturunan Yahudi dan Komisnya. pengajar. Iya. Ini unik ya. Dia mengkoi. Ya, bicara lagi, benar kata Mas Barusan, kau akan mengerti bahwa kau akan mengerti sebuah ilmu ketika kamu memang pulang dengan kebingungan. Bahkan ya jelas kadang-kadang orang yang tidak menanyakan itu bukan, ya ada yang mengerti tapi lebih banyak tidak mengerti. Jika merujuk Barusan, kok saya
apa ya itu bahasa saya itu yang membahasakan saya bingung. Semoga nanti ada tindak lanjut dari pembahasan ini saja gitu. Karena jika ya diskusi tentang seperti ini memang tidak ada ujung memang. Iya, selalu ada masalah lagi dan lagi. Cuman jika merujuk pada latar belakang keluarga Mas, jangan-jangan kenapa Mas Bambang mengatakan begini? Mak itu mengatakan bahwa kesamaan didapatkan tidak ada beda kelas itu di suatu saat. Jadi kan jika Max itu mengharapkan hal yang seperti itu di masa yang akan datang, bisa dikatakan bahwa di masa Max itu gagal untuk mewujudkan hal itu, kan seperti itu. Nah, artinya Max berharap ada generasi baru untuk mewujudkan hal itu. Cuma lebih menarik lagi setelah saya tahu bahwa ternyata Baru Max itu sebagai pengacara. Jika sekarang pengacara itu jika diklasifikasikan pengacara itu maksud orang-orang bermodal, orang berada. Ya. Kurang ya. Kemudian ini memperjelas bagi saya memperjelas bahwa maksud itu ya kubentar aja ternyata. Coba soki, ada yang suruh orang yang suruh suruh dari masih beraja rata, bukan soki. Nah, berbeda kan, tidak ada maksud untuk memperjuangkan hal itu tidak bisa berdarah-darah. Semisal gitu kan, Mahatma Gandhi mau memperjuangkan ideologinya dengan sampai dia dibunuh, gitu kan. Itu biasa pengorbanan. Cuma ketika Marx itu kan, ya ada konsepsi bagus sekali, cuman latar belakang keluarganya sebagai pengacara, orang bermodal sudah itu pasti tak kira meniring tani, kalau sudah seperti itu uangnya banyak. Marx menyamakan seperti itu, kemudian tidak bisa mewujudkan pada masanya. Pokoknya itu saya kebingungan ini bagaimana, saya yang mau tanya, saya bingung juga. Bingung harus bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja ya, seperti ini. Sebenarnya Marx itu bukan tukang jajah, itu sebuah konseptor. Dia seorang konseptor. Yang kenapa saya katakan dia bukan cuma caca, karena dia menganalisis sebuah keuntungan dengan teori matematikanya juga. Jadi seperti ini. Dalam teori matematika ekonominya Karl Marx, keuntungan itu rumusnya P sama dengan S aksen dalam kurung 1 min Q. P itu keuntungan, S aksen itu surplus value, harga lebih, yang biasanya itu pendapatan penjualan dikurangi biaya dikalikan 1 dikurangi Q, yakni organic composition of capital. Dalam kata dasarnya itu modal, seperti itu. Jadi dalam teori kapitalis, S ini adalah pertukaran yang tidak proporsional antara nilai pakai dan nilai tukar. Jadi kalau dalam kapitalis ada papan enak, P sama dengan S aksen dikalikan 1 min Q. Jadi S aksen itu adalah sebuah teori yang digunakan oleh kaum kapitalis, yang mana pendapatan penjualan itu dikurangi biaya, yang mana pendapatan penjualannya itu apa, dan kan kalau kaum kapitalis itu tergantung individunya sendiri. Dari situ kan bisa dinaikkan, S-nya itu bisa dinaikkan dengan sendirinya sesuai dia yang mau menentukan harganya. Jadi itu semakin mahal. Dari teorinya Karl Marx, dia itu kan P, kalau di Adam Smith P sama dengan S aksen, keuntungan sama dengan penjualan yang diperoleh dari keuntungan harga yang ditentukan oleh dirinya sendiri, dari individual kan kalau Adam Smith.
din Kalmar itu dikalikan 1 min K. Jadi tidak dijadikan 1 tok. Itu akan dikalikan 0, berapa gitu. Biasanya yang mana 0, berapa itu modal aslinya, sehingga keuntungan yang ditentukan oleh pribadi manusia itu akan berkurangkan dengan dikalikan 0, jadi tidak berat sebelah, tidak. Oh, ada bapaknya, enak. Ini sekalian menjawab dari Mbak Winda ya, yang keseimbangan seperti apa yang diinginkan Kalmar. Sebelumnya, takut saya Eka Bela Caca juga. Perkenalkan, saya Firman Ardiansyah dari jurusan Ekonomi dan Bisnis YIN Madura. Biar tidak dikatakan bicara juga, cuman ini teorinya. Maju. Tidak, tak mengganggu nyaman. Jadi seperti ini. P, keuntungan. Nah, di sini yang jadi pembeda antara Kalmar dan Adam Smith di teori keuntungan, yang mana kalau teori keuntungan itu kan ada keuntungan memang keuntungan buruk kata tadi kan, ada keuntungan nilai kapitalis. Nah, di sini kalau Adam Smith P sama dengan S aksen. Jadi S aksen ini surplus value adalah penambahan nilai. Penambahan nilai ini adalah pertukaran yang tidak proporsional antara nilai pakai dan nilai tukar. Sehingga ini kan yang menentukan biasanya kalau surplus value ini, kalau kapitalis dia yang menentukan harganya sendiri kan, seperti itu dari kalian kemarin kan. Nah, dia bisa ngalahnya mana tibi kalau kapitalis menurut Kalmar. Jadi di Kalmar kalau biasanya dikalikan 1, ini dirubah, itu satunya dikurangi K. Jadi ketika ini jadi 1 dikurangi, berarti kan otomatis kalau tidak 0, atau min, berarti ininya berkurang, dan ini tidak mungkin min karena keuntungan tidak mungkin min, rugi nyaman meni keuntungan kan min. Nah, ini biasanya 0, berapa gitu, ada teorinya juga. Jadi dikalikan 1 min K. K ini adalah modal pas. Modal. Jadi dari 1 di sini dikurangi modal itu akan menunjukkan 0, berapa. Jadi keseimbangannya di sini adalah keuntungan dikalikan surplus value yang diinginkan oleh kaum kapitalis, dia akan dikalikan dengan 0, hasil dari 1 min modal, seperti itu. Memang Kalmar itu sebuah konseptual dari pemikirannya, dari teorinya. Dia memang nggak terjun sendiri, tapi yang dibaca memang dari segi sejarah, dari apa dia teorinya itu mungkin refleksi. Dia tidak menggunakan pengalaman, menggunakan ini, tapi refleksi memang dari teori-teori yang dia baca, seperti itu. Jadi saya mau menambahkan ini, kalau bilang Kalmar itu hanya modal omong doang, sebenarnya Kalmar itu kan keluarganya pindah ke Prusia, Jerman. Prusia Jerman itu karena huru hara politik, kayaknya
itu kan ayah dan ibunya adalah seorang Yahudi, tapi karena pindah dan untuk masuk ke dalam hukum itu kan menjadi seorang pengacara, jadi dia dengan mudahnya ayahnya itu dari seorang Yahudi menjadi Kristen Protestan. Ibunya tidak lama pindah, sehingga itu membuat Karl Marx menjadi seorang ateis, tidak terlalu mementingkan agama gitu kan. Ketika pindah di Universitas Berlin pun Karl Marx pernah menjadi loper koran saat itu, dan saat berkeluarga Karl Marx sangat mendalami kehidupan tanpa kepemilikan gitu. Keluarganya, dia memiliki 7 anak, tapi hanya 3 orang anak yang tumbuh dewasa, sampai akhirnya menjadi penggerak feminisme Marxis. 3 anaknya itu perempuan semua. Yang 4 ini meninggal karena kelaparan, dan istrinya pernah depresi karena Karl Marx ini ia tidak memiliki harta, tapi Friedrich Engels yang membiayai kehidupan Karl Marx, sehingga Karl Marx bisa fokus terhadap studi dan kegiatan sosialnya. Friedrich Engels ini kan sahabat Karl Marx yang kebetulan memiliki perusahaan tekstil di Manchester. Jadi walaupun Engels membantu Karl Marx dalam berbagai hal, dia juga membiayai kehidupan Karl Marx dari penghasilan dari perusahaan tekstil tersebut. Orang dulu itu, contohnya kayak Karl Marx. Orang dulu itu, kalau menurut saya tipe-tipe penjelajah. Nah, jadi kebanyakan orang dulu itu meskipun latar belakang keluarganya itu anggaplah milik modal, tapi kebanyakan pemikir yang saat ini jadi orang lah gitu, itu pada zaman dahulu tidak terkungkung pada keluarga tersebut. Artinya tidak meskipun keluarganya berasal orang kaya, jadi tidak tergantung pada keluarga. Buktinya memang itu menjelajah kemana itu kan, dari pertama Rusia, terus sekarang Rusia itu Jerman, menjelajah kemana, ke Prancis, kemana gitu kan, sehingga menemukan konsep yang sampai saat ini terkenal dengan sebenarnya. Saya lihat karakter pribadi seorang Marx ini tidak tergantung pada orang tua. Oleh karena itu, jadi kita tidak bisa berasumsi bahwasanya kenapa Karl Marx kok lebih mengedepankan kaum yang bukan milik modal, padahal latar belakang keluarganya kan milik modal. Jadi itu wajar, karena Karl Marx pada saat itu tidak tergantung pada keluarga. Jadi seperti itu. Nah, dan juga sebenarnya konsep utama terkait ekonomi politik Karl Marx ini sebenarnya ada di bukunya. Kita kemudian kalau teman-teman baca bukunya itu akan mengetahui secara luas tentang beberapa pemikiran tentang Karl Marx. Bukunya ya ini ada Das Kapital. Itu ada 3 jilid. Kalau nggak salah semuanya total 3 jilid itu berisi 2.500 halaman. Nah, ada sedikit kontroversi sebenarnya ketika kita berbicara masalah cita-cita Karl Marx. Ketika di sisi lain Karl Marx menginginkan bahwasanya saya ingin di suatu saat, saya yakin di suatu saat itu kaum buruh akan melawan kapitalisme. Itu keinginan dari Karl Marx. Saya yakin itu pasti itu. Namun Karl Marx ini di sisi lain dia itu dari 3 jilid bukunya tentang ekonomi politik tersebut, Das Kapital, itu Karl Marx hanya menulis 1 jilid saja. Nah, hal itu yang kemudian menjadi teka-teki, loh kok kebanyakan karyanya itu kok tidak ditulis Karl Marx? Memang Das Kapital itu penulisnya 2 orang. Yang pertama Karl Marx, yang kedua Friedrich Engels. Bab jilid 1 itu ditulis Karl Marx tentang bagaimana
dia merespon tentang sistem kapitalisme. Dan yang 2 jilid selanjutnya itu ditulis Friedrich Engels karena Karl Marx keburu meninggal pada saat itu. Nah, sebenarnya orang-orang menyadari bahwasanya Karl Marx ini yakin bahwa Karl Marx ini teorinya sudah runtuh dulu sejak Karl Marx masih hidup. Karena kenapa kok bisa berasumsi demikian rupa? Karena dalam pemaparan Franz Magnus Tasano dalam bukunya itu mengatakan sebenarnya ada 1000 halaman tulisan dari Karl Marx itu yang kemudian tidak diterbitkan. Ini menjadi teka-teki sebenarnya. Kita bisa berasumsi bahwasanya dari fenomena ini, jangan-jangan Karl Marx ini sudah tahu bahwasanya cita-citanya itu sudah gak akan pernah terrealisasi. Jadi seperti itu. Dari beberapa kontradiksi tersebut banyak sekali orang-orang setelah Karl Marx itu yang mengkritik habis-habisan karena menurutnya tidak relevan. Mulai dari bagaimana Karl Marx mencetuskan teori tersebut tapi dirinya sendiri tidak ikut serta. Dan sebenarnya apa ya, ini yang menjadi keunikan dari pemikiran Karl Marx tersebut. Mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya Karl Marx ini cuma omong kosong cuma bisa mencetuskan teori saja, tapi dirinya sendiri nggak pernah turun jalan. Nah ini kemudian yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya pemikiran Karl Marx itu unik. Bayangkan dia tanpa turun ke jalan aja sudah bisa membuat seluruh elemen masyarakat di dunia mengaplikasikan teorinya, apalagi turun ke jalan. Nah, ini kan kayak gitu. Karl Marx itu belum meninggal dan tidak pernah turun ke jalan sama sekali. Itu dalam pemaparan Romo Magnis itu dalam bukunya. Namun pada abad ke-19 orang-orang atau yang mengatakan diri sebagai neo-Marxian, penerus pemikiran Karl Marx, itu mulai menerapkan pemikiran Karl Marx bahwasanya gini kita harus menindas kapitalisme. Dan lantas ada pertanyaan, kenapa kok bisa pemikiran Karl Marx ini kok bisa terkenal sampai sekarang? Ada yang tahu jawabannya enggak? Salah satunya disebabkan oleh di Rusia pada saat itu, pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin yang kemudian mencetuskan Revolusi Oktober. Itu Vladimir Lenin dengan pasukannya yang disebut dengan kaum Bolshevik itu menerapkan pemikiran-pemikiran kaum. Kan pada saat itu kan kepemimpinan Vladimir Lenin di Rusia ini merupakan parameter dari beberapa kepemimpinan negara-negara di dunia. Jadi semua orang tertuju pada bagaimana sistem komunisme yang diterapkan oleh Lenin di Rusia itu dengan menerapkan konsep pemikiran dari Karl Marx. Itu semua orang bertuju ke sana pemikirannya. Gini. Nah, oleh karena itu kemudian pemikiran Karl Marx sampai saat ini masih lestari di sekitar kita. Siapa sih nggak kenal dengan Revolusi Oktober pada saat itu, pada kepemimpinan Vladimir Lenin, dengan menerapkan pemikiran Karl Marx, komunisme. Kemudian Lenin menerapkan di Rusia itu ideologinya mentok komunisme. Namun kemudian dengan implementasi dari pemikiran Karl Marx tersebut, Lenin kemudian runtuh diganti dengan Stalin, Joseph Stalin. Nah ini kemudian menjadi salah satu bukti sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Ketika kita berbicara masalah itu, mesti pikiran orang-orang sekarang, Lenin, Stalin ini mengikuti pola pikir dari Karl Marx. Ini merupakan salah satu faktor kenapa kok pemikiran Karl Marx bisa tumbuh subur sampai saat ini. Dan di sisi lain Karl Marx sendiri gak ngapa-ngapain gitu. Itu sedikit paparan dari saya sebenarnya. Mungkin diminum dulu kopinya. Bukan kopi kan? Ya Joshua pakai kita pada beberapa tadi dialektika yang ada, kemudian ada yang bingung, ada itu memang kalau mau ke simposium, kalau mencari kesimpulan ya bisa jadi, saya sering katakan itu berkali-kali di simposium, kalau mencari kesimpulan di simposium ujung-ujungnya harus lompat ke laut nanti yang bunuh diri.
sebenarnya kayak gini, simple memahami pemikiran Karl Marx itu. Kenapa dia ada pertanyaan? Kenapa dia kemudian mengkritisi kapitalisme? Karena kapitalisme itu lahir ada bukan secara alami. Itu dibuat oleh manusia, oleh perilaku itu manusia sendiri. Dengan adanya alienasi, kemudian memunculkan budaya kelas. Katakan contoh kayak gini. Orang ini cuma omong tok ini, bermimpi berhayal akan begini-begini. Bukan ngomong, bukan bermimpi. Karena memang katakan maka orang dulu itu kapitalisme saja itu menganggap individualisme itu muncul dari proses bermasyarakat secara alami. Itu ditentang oleh Marx. Enggak, itu buatan manusia. Kata siapa manusia itu secara mulai dari lahir kemudian mempunyai sifat kapitalisme? Enggak, itu buatan murni. Ada tangan-tangan yang membuat seperti itu. Ya itu yang dikritik Marx. Katakan ada sebuah kelas, ada kelas pengusaha yang berjuis cukup tadi kemudian berkomplotan dengan cukup sehingga menimbulkan kelas baru yang disebut dengan kelas buruh. Coba gak ada kelas cukup, kan gak mungkin ada kelas buruh sehingga membuat revolusioner. Lah soal turun jalan atau enggak, memang sih manusia itu ada eksekutor, ada konseptor. Kalau konseptor yang turun ke jalan bagaikan jenderal, kalau turun ke peperangan tidak mungkin. Sehingga pasukan-pasukannya itu kayak Lenin, kemudian siapa saja. Soal pengorbanannya, memang kalau membaca pikiran itu, katakan saja di Indonesia semua memahami Tan Malaka. Tan Malaka itu bukan nggak tahu kalau pada akhir hayatnya akan dibunuh. Dia tahu, tapi kapan kalau tidak dimulai seperti ini, kata Tan Malaka. Bahkan Tan Malaka itu sudah bilang, saya nanti di akhir hayat hidup saya itu akan terbunuh. Karena yang saya hadapi adalah kekuatan besar yang memiliki modal, kemudian tembok-tembok besar, ibaratnya becak menabrak sepur, mana yang benar? Itu logikanya. Itu dia tahu seperti itu. Kan Marx memiliki pemikiran ada 1000 halaman yang enggak diterbitkan apa. Kalau kata saya sebenarnya mudah untuk mau mempraktekkan punya Karl Marx, ya harus kembalikan pada kesadaran perspektif Karl Marx. Bahwasanya kesadaran itu tidak hanya muncul dari psikis saja, tapi harus ada praktis. Sehingga orang, aduh kasihan saya melihat itu, bukan kayak gitu kalau katakan Marx. Tapi kita harus melihat lebih praktik-praktik. Kenapa terjadi seperti itu? Itu yang perlu dianalisis. Ada alienasi kemudian pengasingan terhadap orang-orang gelandangan, dan kita tahu ya dalam ekonomi politik Indonesia ini mulai mau menghilangkan inti dari bagaimana esensi pemikiran Karl Marx. Salah satu contoh sempat muncul dulu, orang menggelandang itu akan dikena denda 10 juta. Itu kemana dulu ada apa orang-orang mahasiswa itu yang teriak-teriak kayak gitu, yang kemudian akhir juga ditelan kapitalisme sampai hari ini. Apa RUU apa itu? Ciptaker apa? RUU apa itu yang memang ada pakai baju hitam-hitam itu semua, ada yang ini semua. Itu kan salah satu yang dikritisi adalah gelandangan itu. Gelandangan itu, orang yang menggelandang itu akan didenda 10 juta. Ini irasional kalau katakan Marx itu. Sudah tahu gelandangan mau didenda 10 juta, dia hasil dari mana? Kan kayak gitu. Makanya itu yang dikritisi, kan nggak mungkin orang mau gelandang sudah gak punya rumah, gara-gara tidur di trotoaran mau didenda 10 juta. Ini irasional sekali. Nah ini yang dikritisi Karl Marx, sehingga kapitalisme itu muncul bukan dari alamiah manusia, dibuat-buat sehingga membuat suatu produk yang disebut baik itu budaya maupun sosial. Lah, yang membuat itu tentu ada tangan-tangan kekuasaan, baik politik, secara contoh tadi hukum, itu kan masuk. Ada RUU apa yang penggelandang tadi dikena denda 10 juta, kan? Ada yang gitu kan, sempat yang menjadi viral itu sebelum Omnibus Law ini, ada sebelumnya itu, saya nggak tahu, lupa saya itu. Dan itu apa? Konsep kesederhanaan berpikir saya memahami Karl Marx, ya kayak gitu.
kalau memang ada pertanyaan kenapa pemikiran Karl Marx itu sampai sekarang masih banyak minat atau bentuk dengan peminat, kalau bagi saya pribadi sebenarnya itu simpel, karena semua orang merasa tertindas. Jadi termasuk orang yang posisinya sebagai bukan orang tertindas atau bukan kaum buruh, mereka masih merasa tertindas, sehingga mereka patut kiranya untuk mengamini apa yang dikatakan oleh Karl Marx. Jadi kalau saya memaknai di sana, sehingga kenapa sampai sekarang itu teori Karl Marx masih relevan, maksudnya masih banyak minatnya, karena semua orang merasa tertindas, semua orang merasa dirinya ada di posisi buruh, sehingga patut kiranya dia dikasihani, dibelai-belai, dikasih bantuan dan lain sebagainya. Itu problematika di masyarakat kita. Dan menyikapi persoalan kalau di Indonesia misalnya, saya pribadi komen dengan hal itu, karena memang kalau Marx mengkritisi ke Bapak, tapi kalau hanya jangan, karena Indonesia bagi saya bukan sistem sosialis ekonominya. Cuma memang kalau yang saya pahami, jadi kalau Marx itu diantaranya itu seakan-akan teori ini datang untuk memanjakan gitu, memanjakan kaum buruh. Jadi kalau juga tadi itu perbandingannya dengan kapitalis, saya memang sendiri memahami ini memang kita itu perlu juga menoleh ke kanan kiri. Jangan-jangan kita sudah tinggi, ternyata di bawah kita ada yang terus merosot. Jadi perlu kita angkat. Tapi bukan lantas kita angkat seterusnya. Dalam artian bolehlah pemerintah bertanggung jawab kepada orang-orang miskin atau orang-orang bawah, tapi jangan sampai memberikan mereka kenyamanan sehingga tidak mau berkreativitas. Karena diantara kalau saya memahami dari teori kapitalis itu upaya untuk melahirkan orang yang produktif, orang yang kreatif itu. Sedangkan kalau yang kita lihat, kalau ditarik dari teori kemiskinan sosialis atau Marx itu memang mengatakan kemiskinan itu tanggung jawab negara. Ini tanggung jawab negara yang seperti apa? Apakah negara itu, mungkin ini masih lupa pembahasan ya, cuma ini pengetahuan saya itu yang dimaksud tanggung jawab negara itu apakah negara sepenuhnya bertanggung jawab kemiskinan atau hanya sebatas mengupayakan agar secara derajat ekonomi masyarakatnya itu naik atau bagaimana? Jadi saya timbul pertanyaan jika ditarik ke sana dulu. Jadi teori Karl Marx itu bukan berarti memanjakan buruh, Mas Ari. Di sini Karl Marx tidak menginginkan adanya kepemilikan secara individual, menolak kepemilikan individual, tapi komunal, milik bersama, di mana kelas itu menjadi kelas buruh dan masyarakat menjadi karyawan dari negara itu sendiri, tapi menolak adanya kepemilikan individual. Jadi adanya paham komunal dan sosialisme. Sosialisme di sini tidak ada alat-alat produksi kepemilikan individu. Kalau kita kembali ke sejarahnya tadi agar tidak bingung gitu ya. Jadi Karl Marx itu kata Engels membuat sebuah hukum objektif sejarah, kepastian hukum alami, hukum sosial gitu ya. Pada abad ke-19, Karl Marx melihat sosial masyarakatnya itu ada permainan politik antara gereja dan juga pemangku kekuasaan saat itu untuk memobilisasi massa dan mengeksploitasi lah istilahnya. Dan Marx di sini melihat tulisan Engels, di mana Engels melihat sendiri adanya eksploitasi buruh di Inggris. Karena
karena Engel itu sendiri adalah pemilik perusahaan tekstil di Manchester. Dan pada akhirnya resign karena ingin bergabung dengan Marx. Dan Marx sendiri juga melihat sejarah revolusi seperti revolusi Prancis pada tahun 1789 dan revolusi Rusia, di mana itu diawal mulakan adanya kaum tertindas yang merebut kekuasaan sosial di dalam sebuah perjuangan untuk mengambil kekuasaan. Mulai dari hal itu muncullah kritik sosial Marx dan teori Marxisme. Apakah sudah terjawab, Mas? Sudah, yang tadi sudah terjawab. Menarik karena begini, pemateri menggunakan pendekatan retorika determinasi kalau bisa saya sebut. Karena memang retorikanya itu, penyampaian materinya itu langsung to the point, determinasi, langsung pada tujuannya. Makanya cenderung tepat kata. Karena yang disampaikan adalah kata kuncinya. Kalau seperti biasanya kita sampaikan secara distributif, secara historis, kemudian gagasan, kemudian dilanjutkan dengan kritikan. Kalau ini beda, ini menarik. Makanya itu saya akan mencoba untuk mengikuti alur ini. Begini, tadi ada kata kunci yang menarik sebenarnya. Teman-teman sebenarnya nggak fokus ke kalimat-kalimat yang disampaikan. Sebenarnya kayak sepertinya teman-teman tadi sebelum duduk di sini, sepertinya sudah ada gambaran masing-masing. Makanya yang disampaikan teman-teman, yang ditanyakan teman-teman itu sepertinya agak berbeda dengan yang disampaikan oleh materi. Kalau misalkan kita menyimak secara detail gitu maksudnya. Saya akan mencoba untuk masuk ke pikiran pemateri. Begini. Nah, tadi disebutkan terkait dengan revolusi Marxis atau reformasi. Tadi ada dua konsep, revolusi apa? Revolusi sosialisme atau reformasi kapitalisme. Sedangkan Marxis adalah revolusi sosialisme. Itu Marxis. Karena kenapa? Karena benar. Kalau kalian nggak jadi nanya. Ini salah satu kritik yang paling mendasar dari saya. Saya coba maksudnya menggunakan pendekatan yang agak radikal gitu maksudnya. Marxisme itu adalah, kalau kita simpulkan, itu adalah revolusi sosialisme. Karena revolusi, dikatakan revolusi untuk menghapus konsep sebelumnya, yaitu apa? Kapitalisme. Maka akan muncul revolusi sosialisme. Sosialisme adalah cita-cita Marx. Pintu gerbangnya adalah komunisme. Jadi sebenarnya komunisme itu pintu gerbang untuk menuju sosialisme. Tapi pemikiran Karl Marx hanya bertahan sampai di komunisme. Makanya metode-metode yang disampaikan lebih banyak terkait dengan komunisme. Sebenarnya setelah pemilikan komunal itu akan muncul lagi metode yang diciptakan Karl Marx, namanya sosialisme. Itu akan agak berbeda dengan komunisme. Makanya disebut sebagai revolusi sosialisme. Saya akan kasih kritikan begini. Makanya saya sampaikan kemarin, ini adalah sejarah ekonomi barat. Saya akan menggunakan pendekatan sejarah ekonomi timur. Karena begini, kalau misalkan kita menggunakan pendekatan ekonomi barat, maka ritmenya adalah dari kapitalisme, kemudian muncul konsep komunisme, habis itu lahirlah konsep sosialisme yang bisa kita rasakan saat ini. Itu adalah konsep ekonomi barat. Kalau ekonomi timur, misalkan kita tarik dari Cina, justru kapitalisme itu adalah solusi dari ketimpangan komunisme. Saya akan ceritakan secara sederhana. Karena begini, di Cina itu menarik ya, karena emang pendekatannya berbeda teman-teman. Dan selalu yang menjadi rujukan adalah perkembangan ekonomi Eropa. Maka yang selama ini kita diskusikan dari awal itu adalah perkembangan ekonomi Eropa.
Sedangkan perkembangan ekonomi Asia lebih rincinya itu sebenarnya kita tidak pernah itu. Saya akan kasih itu sebagai antitesis untuk memberikan kritikan kepada pemikiran Marxisme. Tokoh ekonom Cina itu namanya Deng Xiaoping. Kemudian itu untuk mereformasi paham kapitalisme dari tokoh sebelumnya, yaitu Mao Zedong. Mao Zedong adalah tokoh revolusi Cina yang mendirikan sekaligus ketua dari Partai Komunis Cina (PKC). Ketika Mao Zedong menjadi pimpinan RRC, Republik Rakyat Cina, dia menggunakan konsep komunisme untuk menggerakkan ekonomi negara. Dan itu gagal total karena otonomi dari negara, kekuasaan dari negara itu terlalu melampaui luas sehingga tidak bisa menjajah atau tidak bisa memberikan pragmatisme keuntungan bagi rakyat kecil. Ternyata komunisme, kepemilikan bersama atau yang diakomodir oleh negara itu gagal diterapkan di Cina. Kemudian dari kegagalan Mao Zedong digantilah setelah 2 periode oleh tokoh ekonom yang menggunakan pendekatan kapitalisme. Justru maksud saya di Cina kapitalisme itu menjadi solusi dari ketimpangan komunisme. Ini justru kebalikan dari yang ada di Eropa. Seperti itu. Kalau di Eropa kan justru kapitalisme pincang digantikan oleh komunisme. Itu adalah paham Marxis. Sedangkan di Cina beda. Di Cina ketimpangannya malah justru berbanding terbalik. Saya lanjutkan. Kemudian di era Deng Xiaoping, dia menggunakan pendekatan apa? Bukan guys. Apa sih? Sebelum komunis apa? Kapitalis. Saya agak susah. Sebenarnya bahasa yang sangat sederhana. Saya lanjutkan ya. Nanti diingatkan lagi, saya sering lupa. Deng Xiaoping itu menggunakan pendekatan kapitalisme dengan konsep bahwasanya dia melepaskan monopoli negara. Kalau kapitalisme di Barat itu monopoli dari swasta. Kalau kapitalisme di Cina justru dia akan melepaskan monopoli negara sehingga dikembalikan lagi ke masyarakat dan individual. Sehingga individual, masyarakat dan kapital itu bisa menggerakkan ekonomi secara pasar bebas. Itu konsep kapitalisme di Cina. Nah, dari situlah nanti mulai terbentuk suatu ekonomi yang kuat. Makanya pertumbuhan ekonomi di Cina pada masa itu di sekitar abad 19 pertengahan sampai 1970-an itu era keemasannya dari Deng Xiaoping. Dari situlah mulai muncul pertumbuhan ekonomi yang sangat jelas. Karena beberapa inovasi mulai diterapkan dengan menggunakan pendekatan kapital. Contohnya begini, pertanian ini yang secara aplikatif ya, soalnya tadi kan masih maksudnya selalu kita berandai-andai dalam ranah imajinasi teori. Di Cina pertanian ketika era Mao Zedong atau menggunakan perspektif atau pendekatan komunisme, pertanian itu adalah monopoli, itu adalah kehendak dari negara. Jadi pertanian itu adalah dimiliki negara tapi dia dikelola oleh masyarakat. Sejak era Deng Xiaoping diubahlah konsep pendekatan kapital, bahwasanya masyarakat memiliki hak otonom untuk menggerakkan wilayah itu sendiri, untuk menggerakkan daerah tanah itu sendiri, sehingga otonomi daerah dilepaskanlah, sehingga paham-paham komunal dilepaskanlah. Itu salah satu contoh aplikatif dari praktek kapitalisme di Cina. Kemudian dari situlah kemudian paham-paham tokoh-tokoh pemuda mulai berdatangan ke Cina, sehingga pemerintah Cina itu mengadakan satu konsep namanya SEZ, Special Economic Zone. Dalam beberapa wilayah Cina itu dikhususkan untuk menggarap beberapa hal tertentu. Misalkan daerah Pamekasan itu dikhususkan untuk menggarap pertanian dalam bidang tembakau. Dalam daerah lain misalkan di Sampang dikhususkan untuk menggarap pertanian di bidang konsumsi pangan dan lain sebagainya. Itu salah satu konsep dari kapitalisme Cina. Maksud saya begini, kapitalisme Cina itu bercorak reformasi kapitalisme. Kapitalisme tetap dipakai tapi direformasi, sehingga kapitalisme itu
dipimpin oleh negara, bukan dipimpin oleh swasta, tapi paham kapital itu bisa tetap diterapkan di negara. Kritik saya kepada Karl Marx adalah perubahan untuk mensejahterakan rakyat itu akan lebih mudah jika menggunakan konsep reformasi kapitalisme, karena pendekatannya dari atas ke bawah, dari negara kemudian diubah di masyarakat itu. Kalau menggunakan revolusi sosialis itu menggerakkan dari bawah, akan sangat sulit sekali menggerakkan buruh sehingga bisa memberontak kepada orang-orang kapital sehingga bisa menjadikan perubahan secara komunal. Akan lebih baik suatu paham ini jika tadi dikasih pilihan dan kemudian Marxis memilih revolusi sosial, maka saya akan pilih reformasi kapital. Kapital itu bisa diterapkan, tapi kita bisa modifikasi itu sehingga kapital itu bisa diterapkan oleh negara, bukan diterapkan oleh swasta, tapi menggunakan konsep kapital. Itu kritikan saya. Mau habis ini silakan dikomentari oleh beberapa teman-teman. Kemudian pertanyaan saya begini, konsep Marxisme itu hanya atau selama ini ada dalam wilayah industri padat karya. Kita bisa bedakan begini dalam industri. Dalam industri ada namanya industri padat karya, ada industri padat modal. Ada dua hal yang membedakan ini. Jika industri padat karya, maka yang memproduksi satu barang tertentu itu adalah karyawan. Jika industri padat modal, dia yang memproduksi sesuatu itu cenderung digunakan oleh mesin dan fokus kepada pemodal-pemodal tertentu yang besar. Itu dua industri yang bisa kita bedakan. Selama ini dari perkembangan ekonomi sampai sekarang itu kita memiliki corak industri padat karya. Kita masih berkebutuhan khusus kepada karyawan-karyawan tertentu untuk memproduksi suatu barang itu. Tapi perkembangan iptek, perkembangan teknologi yang sedemikian rupa yang akan di masa depan manusia akan digantikan dengan robot atau akan digantikan dengan teknologi akan menghasilkan masa di mana negara itu sangat berkebutuhan khusus kepada era industri padat modal. Sehingga buruh sudah mulai dilupakan. Apakah pertanyaan saya? Di mana masa depan paham Marxis? Soalnya ini akan sangat relevan dibahas sekarang. Karena mau nggak mau industri padat modal itu adalah cita-cita masa depan. Mau nggak mau kita tidak bisa lepas dari ini. Dan tanda-tandanya sudah mulai jelas dalam beberapa pelayanan hotel, misalkan GoFood sudah mulai menguasai. Kita tidak bisa menafikan itu. Dalam industri pangan, kita misalkan produksi susu dan lain sebagainya sudah menggunakan teknologi. Akan semakin hari kebutuhan akan karyawan dan buruh akan semakin dilupakan. Maka muncullah suatu era di mana industri padat modal itu berkembang dan akan menjadi satu pokok yang sangat menggantungkan. Bagaimana masa depan paham Marxisme? Mantap. Oh iya, terkait reformasi kapitalisme dan revolusi sosialisme, maka sekarang itu kalau bisa dibilang lebih mapan penerapan reformasi kapitalisme gitu kan ya. Oke, kita berbicara masalah di Cina era generasi kedua, yakni dipegang oleh Deng Xiaoping, seorang yang juga memiliki ahli dalam beberapa kebijakan ekonomi. Nah, meskipun dalam artian Deng Xiaoping ini mampu merubah reformasi ekonomi di Cina, namun penerapan tersebut sampai saat ini saya rasa masih kurang diminati oleh masyarakatnya sendiri kalau saya membaca. Karena kenapa? Karena bagaimanapun sebelum Deng Xiaoping, ketika masa pemerintahan Mao Zedong, yang juga Mao Zedong mengaplikasikan beberapa kebijakan ketika menjadi ketua Cina itu ambil dari implementasi dari